Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan lanjutkan materi di mata kuliah epidemiologi gizi, sesi ke-9 ya. Nah, topiknya hari ini adalah tentang studi intervensi. Kalau kita flashback lagi dari jenis-jenis desain studi yang ada di epidemiologi, maka desain studi intervensi ini masuknya ke desain studi epidemiologi analitik ya. Kalau kita lihat, proses penelitian dari desain studi intervensi ini mirip seperti studi cohort, namun di masa present ini, the present, kita melakukan intervensi atau memberikan sebuah perlakuan tertentu terhadap sampel-sampel yang kita teliti. Nama lain dari studi intervensi adalah studi eksperimen. Studi intervensi mirip dengan studi cohort, namun bedanya pada studi intervensi peneliti melakukan intervensi status exposure pada subjek yang diteliti. Berdasarkan bagaimana peneliti mengalokasikan exposure kepada subjek yang diteliti, maka studi intervensi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang dinamakan dengan true experiment study. Nah, ini bila ada proses randomisasi di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah quasi experiment study, jika tidak ada proses randomisasi di dalamnya. Randomisasi ini yang pertama ada jenisnya berupa random allocation, di mana random allocation ini maksudnya proses yang dilakukan oleh peneliti terhadap subjek yang diteliti sehingga setiap subjek itu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan exposure positif atau exposure negatif. Nah, ini adalah visualisasi dari random allocation, yaitu memilih secara random anggota sampel untuk mendapat exposure. Karena dia prosesnya random, maka setiap anggota sampel memiliki kesempatan yang sama untuk menerima exposure. Atau kalau di studi intervensi ya berarti exposure-nya berupa eksperimen tertentu. Misalnya, kita ingin mengetahui dampak atau pengaruh pemberian cookies sehat terhadap kadar gula darah misalnya. Maka di sini exposure yang dimaksud adalah cookies sehat tersebut. Nah, di proses random allocation ini kita bisa memilih secara acak dari sampel yang kita punya di bagian biru siapa yang akan mendapatkan sampel cookies sehat dan siapa yang tidak, atau kalau kita sebutnya di sini yang cookies sehat berarti exposure positif, yang tidak mendapatkan cookies sehat berarti exposure negatif. Nanti akan kita lihat setelah periode proses pengamatan tertentu, kita lihat outcome yang ingin diteliti. Kalau tadi kan gula darah ya contohnya. Kita lihat gula darahnya kira-kira turun atau tidak begitu. Nah, yang kedua setelah random allocation adalah random selection. Di random selection ini, peneliti menseleksi subjek yang akan diteliti sedemikian rupa, sehingga setiap subjek di populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Jadi kalau di random selection, randomisasi itu terjadi ketika kita memilih sampel. Jadi kalau digabung antara random selection dan random allocation, random selection itu terjadi pada saat kita memilih sampel dari populasi. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapatkan sampel tersebut, baru nih kita pilih siapa yang mendapatkan intervensi, siapa yang tidak. Nah, kalau pemilihan siapa yang mendapat intervensi dan siapa yang tidak ini dilakukan secara random juga, maka namanya random allocation. Kemudian dilakukan follow up selama beberapa waktu pengamatan. Kita lihat setelah periode tersebut, siapa yang outcome positif, siapa yang outcome negatif dari dua kelompok ini, baik yang diintervensi maupun tidak. Nah, ini timeline-nya sama ya, seperti cohort, jadi ada masa kini dan masa depan. Nah, kita akan membahas secara detail apa yang dimaksud dengan random allocation pada individu-individu di sampel. Random allocation ini menjadikan individu di sampel memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan exposure atau tidak mendapatkan exposure. Dalam hal ini, karena studinya intervensi, berarti exposure-nya adalah intervensi tertentu atau eksperimen tertentu yang kita susun. Variabel-variabel confounder terdistribusi hampir secara merata pada kelompok yang exposure positif dan exposure negatif. Misalnya kalau di penelitian cookies sehat tadi ya, cookies tinggi serat misalnya,
Kita ingin melihat apakah cookies tinggi serat itu berpengaruh terhadap kadar gula darah. Nah, ada variabel confounder yang mungkin akan bisa mempengaruhi kadar gula darah nih selain cookies sehat yang kita berikan, misalnya usia. Nah, usia di sini dimaksud dengan confounder dalam hal ini. Confounder itu yang artinya bisa mempengaruhi hasil, bisa mempengaruhi outcome meskipun dia bukan intervensi yang kita berikan. Padahal kan kita maunya melihat outcome yang keluar dari setiap subjek itu mestinya adalah hasil dari intervensi yang kita lakukan. Tapi kalau kita tidak mengontrol confounder, maka bisa jadi yang mempengaruhi intervensi itu justru adalah confounder tadi. Misalnya usia tadi ya, karena kita tidak melakukan pengontrolan. Nah, cara untuk melakukan pengontrolan confounder itu dapat kita lakukan dengan random allocation. Di random allocation ini misalnya kita memiliki sampel sebanyak 200 orang. Dari 200 orang ini kita lakukan randomisasi, misalnya diundi ya, dikocok. Terus kita dapatkan untuk kelompok intervensi dapat 100 orang dan untuk kelompok kontrol 100 orang. Jadi yang tidak mendapatkan intervensi atau exposure negatif, ini kita sebutnya biasanya dengan nama kontrol. Sehingga dari hasil proses randomisasi ini diharapkan setiap individu di sampel membawa karakteristik masing-masing. Misal tadi umur, jenis kelamin, aktivitas olahraga, dan merokok. Nah, salah satu confounder tadi kan kalau di penelitian cookies sehat misalnya, itu kan usia tadi ya, umur. Nah, kalau kita lakukan randomisasi, kita memiliki posibilitas untuk mendapatkan jumlah umur yang terdistribusi merata pada exposure positif dan exposure negatif, sehingga umur tidak lagi menjadi faktor yang mempengaruhi outcome karena terdistribusi dengan merata. Nah, itu yang disebut dengan pengontrolan confounder. Nah, jika proses random allocation dilakukan dengan baik, maka akan diperoleh distribusi variabel confounder yang equal. Tadi equal itu seimbang, sama pada kedua kelompok. Misalnya kita dapatkan dari hasil proses randomisasi tadi, akhirnya kita dapatkan nih di kelompok intervensi, dari 100 orang di kelompok intervensi, umurnya yang tua ini mungkin lansia ya, lansia ada 40%. Sementara di kelompok kontrol, yang tua ada 41%. Nah, ini kan equal. Kita bisa sebut ini equal karena cenderung proporsional ya, seimbang jumlahnya. Kemudian jenis kelamin, kalau di kelompok intervensi misalnya 24%. Kemudian di kelompok kontrol 26%. Ini juga masih proporsional. Begitupun dengan faktor yang lain. Sehingga selain variabel confounder yang dapat terukur, variabel-variabel confounder yang tidak terukur juga akan terdistribusi secara equal. Jadi idealnya di dalam proses intervensi, confounder itu tidak ada atau terkontrol tadi ya. Nah, cara mengontrolnya tadi dengan memastikan confounder tadi terdistribusi merata di kelompok intervensi maupun kelompok kontrol. Jika distribusi frekuensi variabel confounder equal pada kedua kelompok, maka keuntungannya kita tidak perlu lagi melakukan kontrol terhadap variabel confounder pada fase analisis. Misalnya jenis tadi usia ya. Usia tadi sudah equal antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Sehingga nanti pada saat analisis data kita tidak perlu melakukan analisis multivariat dengan melakukan pengontrolan variabel umur. Nah, nanti kalian akan belajar lebih lanjut mungkin pada saat mata kuliah MATLIT ya. Atau biostatistik inference juga sudah disinggung sedikit mengenai multivariat. Kemudian validitas interna juga akan meningkat, artinya hasilnya lebih bisa dipercaya. Dan analisis cukup sampai uji bivariat saja, tidak perlu sampai multivariat untuk mengontrol confounder tadi. Dan kalau di uji bivariat itu kan faktor A mempengaruhi faktor B, begitu kan? Kalau di intervensi, kita inginnya intervensi A menghasilkan outcome B. Tapi ada faktor lain yang juga mungkin akan mempengaruhi faktor B. Katakanlah faktor C. Nah, C ini adalah confounder tadi. Kalau kita mendistribusikan confounder secara equal pada kelompok intervensi dan kontrol, maka confounder ini tidak perlu lagi dilakukan
kontrol pada saat analisis. Tapi kalau kita tidak melakukan kontrol sejak dini, sejak di pemilihan sampel, maka pada saat analisis kita perlu melakukan analisisnya sampai kalau perlu sampai multivariat. Apa itu multivariat? Di multivariat intinya kita melakukan analisis pada dua variabel ini saja dan melakukan pengontrolan pada variabel yang C tadi untuk memastikan dia bukan confounder. Contoh dari random allocation ini completely random allocation. Jadi dari seluruh jumlah sampel didistribusikan secara merata ya, baik yang intervensi maupun yang kontrol. Ada juga yang disebut stratified random allocation. Nah, ini dilakukan stratifikasi atau pembagian kelas. Misalnya pertama dari 1000 ini didistribusikan dari yang wanita dan pria dulu. 4:6 ternyata jumlahnya. Kemudian dari wanita dibagi 2, dari pria dibagi 2 berdasarkan usia. Kemudian dari setiap strata ini, dari 4 strata ini masing-masing diambil jumlah sampel secara proporsional. Artinya yang jumlahnya lebih sedikit tentu representasi di dalam sampelnya pun lebih sedikit. Di exposure dan di kontrol atau diintervensi dan dikontrol. Dibagi 2 intinya kan. Nah, ini yang disebut dengan stratified random allocation. Nah, sekarang kita akan melihat jenis studi intervensi berdasarkan kelompok pembanding. Tadi kan berdasarkan randomisasi ya, kalau ini berdasarkan kelompok pembanding. Ada yang disebut dengan within group design atau pre-experimental design. Ini disebutnya, ada juga yang menyebut one group study. Kemudian ada yang disebut dengan between group design. Nah, between group design ini dibagi 2, true eksperimental dan quasi eksperimental. True eksperimental ini yang dengan randomisasi, quasi eksperimental yang tidak dengan randomisasi. Kita lihat dulu yang within group design atau pre-experimental design. Nama lain dari single group design, nama lain dari jenis penelitian ini adalah one group atau single group design atau pre-post design, yang artinya individu yang diteliti sebelum dilakukan intervensi dilakukan pengukuran terhadap variabel outcome. Misalnya tadi ya, cookies serat tadi. Kalau yang tadi saya jelaskan di awal kan ada 2 grup. Ada grup yang diberikan cookies, ada yang tidak, gitu kan. Nah, itu kalau between group design. Tapi kalau within artinya cuma ada 1 grup. Kemudian diberikan intervensi, nah nanti dilihat setelah intervensi itu bagaimana kadar gula darahnya. Artinya sebelum intervensi grup itu harus diukur dulu kadar gula darahnya. Kemudian tidak dilakukan randomisasi dan seluruh individu mendapatkan intervensi atau mendapatkan variabel exposure. Seluruh individu di follow up kemudian dilakukan pengukuran variabel outcome. Kemudian yang kita bandingkan apa? Yang kita bandingkan adalah outcome saat pretest dan saat post-test. Artinya outcome sebelum intervensi dan outcome setelah intervensi. Kalau case-nya cookies sehat tadi berarti yang kita ukur adalah kadar gula darah sebelum intervensi dan setelah intervensi. Itu yang within, jadi one group design. Ini visualisasinya, ya, present, future, kemudian diberikan exposure tertentu, dilihat sampai periode waktu tertentu, dan diukur outcome-nya. Di sini juga harus diukur variabel outcome, karena kita ingin memastikan sebelum intervensi variabel outcome memang belum muncul pada sampel tersebut. Misalnya, kita ingin kadar gula darah, outcome-nya berupa kadar gula darah tadi kan, maka pada saat pretest kita harus memastikan seluruh sampel memiliki kadar gula darah yang sama, atau seimbang, atau min-nya tidak jauh, rata-ratanya tidak jauh antara satu orang dengan orang yang lain. Fungsinya apa? Fungsinya agar kita bisa memastikan bahwa nanti kalau ada perubahan kadar gula darah pada saat post-test, itu memang terjadi karena intervensi yang kita berikan. Nah, sekarang yang between group design. Ini ada 2 grup ya. Peneliti membandingkan outcome dari 2 atau lebih kelompok yang mendapatkan intervensi yang berbeda. Di dalam between group design ini ada yang disebut dengan true experiment design atau dengan proses randomisasi dan quasi eksperimen design atau tidak ada proses randomisasi.
Yang true experiment design atau randomized between group design, ini nama lainnya adalah RCT, randomized clinical trial. Ini dilakukan untuk penelitian yang bersifat klinis, misalnya sekarang yang sedang dilakukan adalah penelitian klinis untuk menguji efektivitas vaksin Sinovac misalnya. Nah, itu desain yang dilakukan adalah randomized clinical trial. Kemudian meneliti hubungan antara variabel exposure dengan variabel outcome. Ya, ini saya rasa sudah paham ya, ada exposure, ada outcome atau disease. Nah, di dalam true experiment kita melakukan randomisasi alokasi tadi. Ya, pilih langkah-langkahnya, pilih sampel dari populasi, kemudian ukur variabel dasar yang diduga sebagai confounder. Jadi jenis kelamin, usia itu biasanya disebut sebagai variabel dasar. Yang kita ingin memastikan tidak akan menjadi confounder di dalam hasil penelitian nanti. Kemudian lakukan proses randomisasi. Setelahnya aplikasikan intervensi secara blind. Blind ini artinya baik peneliti maupun subjek atau sampel tidak mengetahui jenis intervensi yang diberikan. Misalnya Gubernur Jawa Barat mengikuti uji klinis vaksin Sinovac sekarang ya. Kemudian dia disuntik, diberikan treatment. Nah, Gubernur Jawa Barat tersebut tidak mengetahui yang disuntikan ke dalam tubuhnya itu adalah vaksin atau bukan. Karena di dalam exposure negatif biasanya diberikan placebo. Placebo itu artinya treatment yang menyerupai intervensi, tetapi dia tidak memiliki efek apapun. Misalnya tadi placebo dalam vaksin ya, mungkin ada zat tertentu, saya kurang paham. Atau mungkin ketika kita memberikan intervensi berupa jus buah kepada responden, kemudian kita ingin melihat efeknya terhadap tekanan darah misalnya. Nah, di placebo ini kita bisa berikan jus yang zero kalori misalnya, seperti itu. Nah, langkah-langkah di dalam penelitian. Pertama, pilih sampel dari populasi, terus ukur variabel dasar yang diduga sebagai confounder. Setelah itu lakukan proses randomisasi dan aplikasikan intervensi secara blind. Tadi ya, blind artinya peneliti maupun subjek tidak mengetahui jenis intervensi apa yang diberikan kepada subjek tersebut. Kemudian follow up kelompok yang diteliti dan ukur variabel outcome pada kelompok yang diteliti secara blind. Untuk pemilihan sampel dari populasi, tugas pertama yang menentukan adalah siapa yang menjadi subjek untuk penelitian ini dan bagaimana cara merekrutnya. Apakah dilakukan penyebaran flyer misalnya bahwa sedang ada penelitian klinis membutuhkan subjek. Nah, itu sering dilakukan di dalam penelitian RCT. Kemudian sesuaikan dengan pertanyaan penelitian. Oleh karena itu untuk merekrut subjek kita harus punya kriteria internal dan kriteria eksternal atau inklusi dan eksklusi kriteria. Misalnya inklusinya adalah orang berusia 24 sampai 50 tahun misalnya. Artinya yang kurang dari 24 tahun dan yang lebih dari 50 tahun tidak masuk sebagai subjek penelitian kita. Kemudian tentukan populasi studi. Apakah studi kita akan dilakukan pada lansia, apakah pada remaja, pada usia dewasa misalnya. Hitung sampel yang adekuat, artinya di dalam studi intervensi kita harus menentukan jumlah sampel yang bisa representatif mewakili populasi yang ingin diteliti. Kemudian tarik sampel dari populasi secara random. Jadi randomnya sudah mulai dari random dari proses samplingnya ya. Selain tadi random allocation. Nah, yang selanjutnya adalah mengukur variabel-variabel dasar tadi seperti jenis kelamin, usia. Sebelum melakukan proses randomisasi, kita harus mengukur variabel karakteristik dasar dari seluruh individu pada sampel. Kemudian mempertimbangkan pengukuran variabel outcome. Dan untuk memastikan bahwa outcome belum muncul pada saat studi dimulai tadi ya, misalnya outcome-nya gula darah. Sebelum penelitian, kita juga harus mengukur gula darah dari sampel-sampel kita, karena kita ingin memastikan nanti pada saat kadar gula darahnya misalnya tinggi pada saat setelah penelitian. Nah, itu kadar gula darahnya tinggi harus kita pastikan terjadi karena intervensi yang kita lakukan atau memang tadi dari sebelum penelitian juga memang sudah tinggi. Kemudian untuk dibandingkan dengan variabel outcome setelah studi berakhir.
Dan pertimbangkan mengukur variabel-variabel yang berpotensi untuk menjadi confounder kayak tadi usia, jenis kelamin. Pengukuran variabel dasar dapat dipakai untuk mengecek apakah randomisasi berjalan dengan baik dengan membandingkan distribusi frekuensi variabel dasar pada masing-masing kelompok. Jadi tadi dilihat di kelompok intervensi yang laki-laki ada 10, yang perempuan ada 10. Oh, berarti seimbang, equal tadi proporsional ya. Tapi kalau yang laki-laki 2, yang perempuan 8, nah itu kan tidak proporsional. Artinya distribusi frekuensinya tidak merata. Kadang-kadang terdapat penelitian yang tidak melakukan pengukuran variabel dasar karena dia sudah mempertimbangkan bahwa sudah menganggap bahwa randomisasi yang dilakukan bisa memastikan adanya ekualisasi. Kelemahannya adalah kalau kita tidak melakukan pengukuran variabel dasar, kita tidak bisa mengecek jika randomisasi tidak menghasilkan ekualisasi pada masing-masing kelompok. Jadi amannya memang kita lakukan dulu pengukuran variabel dasar sebelum melakukan intervensi. Nah, randomisasi ini artinya menjadikan individu-individu di sampel memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat exposure atau tidak mendapatkan exposure. Variabel-variabel seperti karakteristik, confounder, atau variabel outcome yang terdistribusi hampir secara equal pada kelompok E positif dan E negatif dan bisa dilakukan sebagai dasar untuk merencanakan analisis yang akan dilakukan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya bahwa kita harus mengukur untuk bisa mengontrol outcome yang nanti terlihat pada saat akhir penelitian. Nah, kemudian tadi ada blind ya. Tadi kan sempat saya singgung sedikit blind tadi Gubernur Jawa Barat tidak tahu nih yang disuntikan ke dalam tubuhnya itu vaksin atau placebo. Nah, bila memungkinkan, peneliti mendesain sedemikian rupa sehingga subjek yang diteliti atau siapapun yang kontak dengan mereka tidak mengetahui apakah mereka termasuk kelompok intervensi atau kontrol. Nah, blind ini ada 3 jenis ya, ada disebut dengan single, double, dan triple. Single jika hanya subjek yang tidak tahu dia mendapatkan apa, tapi peneliti tahu dia dapat apa. Double ini kalau peneliti dan subjek dua-duanya tidak tahu apa yang diberikan. Dan triple ini lebih bagus ketika subjek, peneliti, dan penganalisis data tidak tahu intervensi, yang mana grup yang mendapatkan intervensi, yang mana grup yang mendapatkan kontrol. Nah, apa fungsinya blind? Pertama, randomisasi. Jadi blinding ini dapat mengeliminasi pengaruh variabel confounder pada waktu randomisasi dilakukan. Setelah proses randomisasi selesai, yaitu pada proses follow up outcome, proses randomisasi tidak dapat lagi mengeliminasi variabel confounder. Kemudian pada periode follow up dapat muncul kondisi yang bisa menimbulkan bias kalau tidak di blind. Misalnya subjek kalau dia tahu dia mendapatkan intervensi, dia akan merasa dirinya lebih baik. Misalnya tadi ya dalam hal vaksin, oh saya tahu nih yang disuntikan ke dalam tubuh saya adalah vaksin. Jadi saya merasa lebih sehat dibandingkan subjek yang lain. Nah, itu bisa mempengaruhi hasil atau mempengaruhi bias penelitian. Sebaliknya, subjek yang mendapat E negatif merasa dirinya lebih parah atau merasa dirinya sakit, misalnya demam sedikit, dikiranya dia sudah mengira dirinya terinfeksi COVID, misalnya seperti itu. Kemudian peneliti yang mengetahui mengenai status keterpaparan. Nah, kalau peneliti tahu nih subjek yang mana yang dapat exposure, subjek yang mana yang dapat kontrol, maka dia bisa memberikan perhatian lebih pada kelompok tertentu dan juga dia akan menjadi terpengaruh ketika melakukan pengukuran variabel outcome. Misalnya pada saat mengukur kadar gula darah tadi, ketika kadar gula darahnya tinggi padahal orang itu mendapatkan intervensi atau cookies sehat tadi, kalau si peneliti lihat kadar gula darah dia tinggi, dia akan cenderung tidak percaya terhadap hasil penelitian, hasil pengukuran gula darah tersebut. Penganalisis yang mengetahui status keterpaparan dan outcome pada subjek yang diteliti dapat mempengaruhi proses analisis yang dilakukan. Untuk menghindari bias, jika memungkinkan dilakukan proses blinding. Namun, tidak semua penelitian eksperimen dapat dilakukan proses blinding. Misalnya, tidak ada placebo. Placebo itu tadi ya, jus yang tanpa kalori misalnya. Artinya intervensi pemberian sesuatu yang tidak mempengaruhi outcome misalnya. Mungkin ada suatu eksperimen tertentu yang kita tidak bisa menggunakan placebo di dalamnya. Nah, ini mengukur outcome
variabel outcome bisa diukur dalam skala kontinu atau kategorik. Nah, ini nanti akan mempengaruhi analisis data ya, baik yang numerik maupun kategorik. Yang lainnya sama, ini kelengkapan data ya. Kalau dalam penelitian eksperimen itu tantangannya ada pada kelengkapan data. Misalnya kita punya 100 subjek di awal, kemudian pada saat mengikuti atau memberikan intervensi, mungkin di tengah-tengah akan ada yang drop out atau mengundurkan diri dari penelitian. Nah, kita harus pastikan yang drop out itu nggak lebih dari 90% dari sampel minimal yang harus kita peroleh. Kemudian yang kuasi ini non-randomized, artinya tidak ada proses randomisasi. Biasanya kelemahannya adalah variabel confounder tidak terdistribusi secara equal. Kemudian variabel confounder tidak bisa dikontrol pada saat desain penelitian, tetapi mungkin bisa dikontrol pada saat fase analisis data dengan melakukan analisis multivariat. Kerugiannya hanya variabel confounder yang diketahui dan dapat terukur saja yang dapat dikontrol, sedangkan variabel confounder yang belum diketahui dan tidak terukur tidak dapat dikontrol. Nah, ini skema dari penelitian kuasi eksperimen. Ini kelemahan dan kelebihan dari studi eksperimen. Untuk kelebihannya tentu saja dapat memberikan bukti kuat adanya hubungan sebab akibat ya, karena kalau kita lihat di piramida jenis tadi yang bawah observasional, yang atas analitik ya, dan yang paling atas tuh intervensi ya. Dapat merupakan satu-satunya desain yang sesuai dipakai misalnya untuk mempelajari obat baru. Nah, ini harus desain ini harus dilakukan kalau kita ingin menguji coba obat baru atau vaksin baru. Kemudian dapat menghasilkan penelitian yang murah dan cepat. Bisa saja akan lebih murah dan lebih cepat ya, tergantung penelitiannya tentang apa. Kelemahan bisa jadi mahal dan memakan waktu juga. Dan tidak semua pertanyaan penelitian bisa dijawab dengan desain eksperimen karena masalah etika atau frekuensi outcome yang jarang. Kemudian standar intervensi exposure mungkin dapat berbeda dengan kondisi sesungguhnya di populasi dan cenderung membatasi skop penelitian karena yang kita lihat hanya satu jenis exposure dan satu jenis outcome saja. Baik, itu saja materi kita pada hari ini ya. Selanjutnya setelah ini akan ada diskusi kelompok. Saya tutup presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.